Running. 101, 2, 3, take 2. Action. Cakap, jangan tak cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam podcast Suara Hardi. Pernahkah Anda mendengar dongeng Cinderella atau melihat bonekanya? Dan kali ini Cinderella yang saya sampaikan adalah berbeda dari yang saya ucapkan. Mengapa demikian? Ada sosok seorang perempuan yang selalu menyatakan dirinya Mbak Cinderella, tetapi bukan hanya itu, ia juga terus membantu hasil perjuangannya untuk kaum-kaum marginal. Itulah salah satu kehebatan perempuan yang menjadi tetamu podcast saya hari ini. Mari saya sambut kedatangan Ibu Lucia Efriani Kiroyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang dan terima kasih atas kedatangan. Saya mau panggil Mbak saja. Sama-sama. Saya juga merasa tersanjung udah diundang di podcast Anda. Mbak Lucy. Iya, Pak. Saya melakukan riset tentang Mbak Lucy, tapi saya sulit untuk menanyakan memulai dari mana. Karena banyak sekali yang menjadi tanda tanya saya atas ulasan-ulasan berita baik di media televisi, media katakanlah online, banyak sekali. Jadi seakan-akan saya ingin hari ini Ibu Lucy saja yang bercerita karena saya kesulitan mulai dari mana. Ini yang mau ditanyakan dulu, Cinderella-nya atau batik girl-nya? Nah itu, malah ada tempurung kelapa. Ya. Tetapi ada satu hal yang menarik. Saya hanya ingin bertanya awalnya, Mbak Lucy ini bangkit dari jiwa sosialnya apa jiwa wirausahanya? Kira-kira mana ini yang dulu? Kalau saya memang menonjolnya di jiwa sosial. Jiwa sosial. Ya. Cuman dari jiwa sosial itu kan kalau kita tidak kuat secara ekonomi, benar, juga tidak akan sustain. Jadi karena itu saya itu kan penggemar beratnya Mother Teresa atau Lady Diana. Jadi kalau saya research, Lady Diana itu punya backup kerajaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan charity-nya. Sedangkan Mother Teresa itu punya backup gereja untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialnya. Nah, sedangkan saya Cinderella Indonesia, saya nggak punya backup siapa-siapa gitu kan. Jadi saya Muslim, nggak mungkin gereja itu mau mensupport saya. Lalu saya juga bukan istrinya siapa-siapa, jadi saya single mom. Jadi jalan yang terbaik untuk membuat kegiatan-kegiatan sosial saya itu bisa langgeng, itu ya saya harus make money sendiri itu, sehingga saya mau nggak mau ya berwirausaha itu lebih baik menurut saya. Kalau saya dapat membayangkan, panggilannya jiwa sosial tapi kerjanya wirausaha dulu. Iya. Nah kalau begitu wirausaha apa yang pertama yang Mbak Lucy lakukan? Oh itu panjang sekali ceritanya kalau wirausaha yang saya jalankan ya. Cuman yang memang kenapa yang berkaitan dengan branding saya Cinderella Indonesia, itu saya memang dibesarkan dengan usaha arang tempurung kelapa. Jadi kalau Pak Hardi melihat banyak berita-berita saya tentang arang tempurung kelapa, ya saya expert di bidang ini. 12 tahun saya berkecimpung di bidang ini. Kalau boleh saya tahu, berkecimpung tentu tadi timbul dari hasrat, tapi juga belajarnya dari mana? Ya, itu kan saya dulu awalnya bekerja di perusahaan Cina namanya Afafa Group. Jadi saya pun ya merasa beruntung. Tapi pada saat dulu awal-awal ya saya merasa kok kayaknya saya dibuang ya sama bos saya. Kenapa saya ditaruh di pabrik yang kotor, terus saya harus ke pulau-pulau merayu-rayu si petani-petani arang ini untuk jual ke pabrik kita gitu. Cuman akhirnya saya melihat begini, saya punya keunikan
bahwa saya tidak pernah mau bermain di area di mana banyak perempuan bermain. Jadi bos saya meyakinkan waktu itu ini cocok banget Bu sama kamu karena Cocok di wajah arangnya. iya. Karena kan saya itu unik gitu. Terus saya itu suka ke pulau-pulau sama orang-orang grassroots itu blending gitu. Jadi bos saya waktu itu sangat yakin bahwa saya akan sukses di bidang ini. Nah, wajah arang, wajah yang hitam. Lalu ada wajah Cinderella, wajah yang cantik. Gimana cara menghubungkan cerita? Oh, kalau Bang Hardi lihat story Cinderella itu kan Cinderella itu artinya arang. Sama waktu Cinderella yang dulu dia berkecimpung dengan arang, disiksa dengan ibu tirinya, harus harus bersih-bersih kotor, masaknya pakai arang, sehingga timbullah istilah Cinderella itu. Nah, kalau saya nggak ada ibu tiri, cuman saya mainannya arang gitu, dengan sukarela saya bermain arang begitu. Saya kira yang paham cerita Cinderella ini anak-anak perempuan saya. Kalau saya memang karena saya sering nonton film Robin Hood aja. Tapi saya baru tahu bahwa Cinderella itu ada sangkut pautnya dengan arang. Dan itu mungkin yang mengilhami Mbak Lucy melanjutkan bisnis belajar arang tadi langsung ke Cinderella itu. Iya, membrandingnya dengan bahwa saya gini, tidak banyak anak-anak Indonesia itu yang mau menjadi petani. Di momen di zaman saat ini, anak-anak kan pasti maunya yang enak, kerjanya enak, gajinya besar gitu. Jadi saya punya misi pada saat itu ingin memotivasi anak-anak Indonesia agar bangga jadi petani. Tapi karena jalan saya di arang, ya saya fokus mengkampanyekan sebagai petani arang gitu dengan branding Cinderella Indonesia. Dari petani arang dilanjutkan ke sejak itu kan saya waktu itu sempat dikirim oleh Apindo Kepri ke Cina. Waktu itu saya umur 30 tahun. Saya dikirim untuk berpameran di World Expo di Shanghai. Saya mewakili UKM Kepri untuk berjualan arang, mempromosikan arang lah waktu itu. Dan saya adalah UKM yang mendapat orderan yang paling besar pada saat itu 1 juta ton. Tapi saya menolak karena tahu bahwa bahan bakunya di Kepri tidak ada sebesar itu. Namun Pak SBY mendengar dan saya harus tetap menandatanganin itu gitu. Jadi saya kembali lagi dan berita ini sempat dibaca oleh pemerintah Amerika sehingga saya mendapat kesempatan belajar ke Amerika umur 31 tahun. Luar biasa. Nah, disitulah akhirnya saya menulis sebuah buku karena perjalanan saya program saya itu cukup luar biasa karena kita belajarnya tidak di kampus seperti itu, tapi kita berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Kita tinggal di hotel-hotel bintang 5, lalu kita diberi penerjemah, kita bertemu dengan orang-orang hebat, belajarnya langsung. Jadi saya merasa waktu itu kayaknya hidupku indah banget gitu. Jadi saya tulis judulnya Cinderella Indonesia dan saya mendapatkan kesempatan itu karena saya expert di bidang arang tempurung kelapa itu. Ini bukunya? Iya. Cinderella Indonesia. Iya. Tapi dalam ini bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia itu saya luncurkan tahun 2012. Jadi kita sudah bagikan, kita tidak jual waktu itu karena saya mendapatkan angel investor. Yang ini baru kita launching Januari kemarin 2020. Versi bahasa Inggris kan. Berarti versi bahasa Indonesianya dulu. Ya, tahun 2012. Nah, dari buku ini baru timbul ini. Ya, timbul boneka ini. Yang disebut dengan Batik Girl. Ya. Kenapa namanya Batik Girl? Karena bonekanya pakai baju batik. Oh, berarti gadis berbaju batik. Gadis Indonesia berbaju batik. Iya. Dan saya mendengar
batik ini keluar dari jeruji penjara. Iya, iya. Kenapa bisa begitu? Jadi kan pada saat saya mengikuti program namanya International Visitor Leadership Program yang di Amerika itu, saya kan hampir tiap hari itu memakai baju batik. Jadi waktu itu saya masih muda ya, umur 31 tahun, terus pakai baju batik, rambut saya hitam. Jadi mereka memanggil saya itu doll from Indonesia pada saat itu. Nah, sepulang dari program itu, saya mendapatkan kesempatan belajar lagi ke Australia, namanya programnya itu Australia Indonesia Muslim Matching Program. Nah, di situ saya ada satu kesempatan bertemu dengan artis-artis Muslim untuk dinner. Nah, di situ saya bertemu dengan salah satu officer wanita yang dia juga artis. Jadi dia kalau pagi itu mentraining napi anak-anak untuk mengerjakan mozaik. Nah, hasilnya dia jual di museum. Untuk dananya akan digunakan kembali untuk pembinaan napi-napi anak-anak tersebut. Nah, menurut saya idenya ini luar biasa gitu kan. Begitu saya pulang ke Indonesia, saya cari napi anak-anak, waktu itu nggak ketemu. Alhamdulillah. Karena memang tidak harus ketemu harusnya. Nah, saya ketemunya napi wanita. Iya. Waktu itu bersama Rumah Zakat. Kebetulan saya aktivis Rumah Zakat pada saat itu. Beliau meminta sumbangan makanan pada Ramadan. Saya bilang nggak apa-apa, saya sumbang, tapi saya boleh masuk ya ke penjara. Saya bilang, oh boleh Bu Lucy. Terus emang Bu Lucy nggak takut? Enggak. Nah, pada saat saya menginjakkan kaki pertama kali di penjara Batam, itu saya agak shock karena perempuannya kok cantik-cantik gitu. Penjara kita itu keren loh. Jadi rahasianya kenapa? Nah, saya tanya, ini penjara atau apa gini? Kenapa kalian sampai kesasar ke sini? Jadi ternyata kasusnya narkoba. Berarti wajahnya yang cantik. Iya, wajahnya yang cantik. Tapi kan kostumnya sama. Iya, tapi tetap cantik kan? Iya. Ya, jadi setelah itu saya akhirnya mendapat satu kenyataan baru bahwa ada masalah sosial di depan saya yang harus saya bantu, karena kebetulan pada saat itu yang saya ajak ngobrol itu hukumannya lama, ada yang 17 tahun, 15 tahun, 10 tahun. Lalu saya bilang gini, gimana ya masa depan mereka masih muda, hukumannya lama, dan tidak diberi kegiatan apa-apa. Pada saat itu saya sendiri worry gitu, walaupun saya tidak kenal mereka, tapi akhirnya saya berpikir saya nggak bisa tidur, dan kayaknya bagus kali ya kalau saya bikin si doll from Indonesia itu. Oh, disitulah mulai Batik Girl diproduksi di penjara wanita. Ya, waktu itu 2012 kami mulai. Tapi bagaimana melatih mereka? Saya kebetulan kan memang punya network yang cukup bagus. Jadi pada saat itu saya kontak beberapa teman dan mereka bersedia melatih gitu. Jadi saya tidak perlu membayar teman-teman saya, tapi saya menyediakan semua materialnya gitu. Jadi setelah mereka dilatih, saya punya persyaratan. Kalau untuk mendapatkan gaji, saya menggaji mereka. Jadi setelah dilatih, kita sediakan material, lalu mereka siap produksi, dan untuk mendapatkan gaji yang pertama itu bonekanya tidak boleh sama. Satu boneka satu. Kalau Bang Hardi lihat, satu model baju. Satu model baju kah, atau rambutnya kah? Pokoknya tidak boleh ada yang sama. Tapi rambutnya hitam semua, berarti orang Indonesia. Ya. Nah, jadi itu awal dari terciptanya si boneka Batik Girl ini. Dan hasil produksi bersama di lapas perempuan, ini yang dijual. Iya. Saya Kemana jual. pasarnya? Saya pasarnya ke luar negeri. Jadi kalau di sini terus terang agak susah.
saya menjualnya. Jadi saya tiap tahun, kenapa saya sering ke luar negeri itu ya karena roadshow berjualan ini. Jadi kita lebih ke campaign pemerintah luar negeri. Saya sering ikut kompetisi-kompetisi di luar negeri, sehingga itu yang membiayai roadshow saya. Jadi saya tidak perlu mengeluarkan uang untuk membiayai roadshow saya. Jadi hasil jualannya murni untuk yayasan. Dari yayasan itulah baru dijalankan untuk kerja sosial. Iya, iya. Apa kerja sosial yang dilakukan Mbak Lucy? Kalau kita kan selain warga binaan perempuan ini, Iya. kita juga merawat 100 anak-anak jalanan dan ibunya. Lalu kita juga ada kegiatan napi remaja, ada disabilitas juga, lalu refugee. Ada refugee juga kita Banyak taking care. sekali. Ya. Apakah semua keuntungan ke sana? Maksudnya Ya. lebih besar ke yang tadi yang dibina itu dibandingkan katakanlah untuk kepentingan Mbak Lucy misalkan. Jadi gini, kalau untuk warga binaan perempuannya itu sudah fix ya. Jadi kayak bonekanya ini laku nggak laku, asal hasil kerjanya itu memenuhi quality control, dia digaji. Oh, langsung dibayar. Langsung dibayar. Nah, sedangkan untuk hasil penjualan itu akan masuk ke kegiatan Cinderella from Indonesia Center. Kalau tidak tertutupi, biasanya saya sebagai founder harus nutupi. Kalau gitu nutupnya dari mana? Karena nutup tuh lebih sulit. Ya alhamdulillah kebetulan saya punya banyak pekerjaan, jadi ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena saya dengar juga Mbak Lucy pagi hari setiap hari juga sibuk memberikan katakanlah bantuan makanan ke panti dan sebagainya. Nah, jadi selama pandemik saya kan tidak ada jadwal roadshow. Lalu saya juga pembangunan pabrik di Manado juga postpone karena investor kita dari Cina. Jadi saya benar-benar literally pengangguran dalam arti kerjaan. Tapi untuk kerja sosialnya lebih kenceng pandemik ini. Jadi saya tiap hari ada kegiatan untuk membagikan nasi ke panti-panti asuhan dari Senin sampai Sabtu. Itu 100 pack ke panti asuhan seluruh Batam, anak-anak pulau. Itu disponsori oleh Apindo Kepri. Sedangkan untuk pembagian masker dan sembako itu kami fundraising. Ya. Fundraising. Nah, kita juga ada program namanya es krim party. Jadi kita melihat waktu itu idenya juga sederhana. Kami menunggu pom-pom untuk membawa nasi dan sembako ke pulau sambil nunggu kita ngelihat ada orang jualan es krim yang puter itu. Ya. Yang putar di kampung-kampung. Kita makan, saya bilang enak juga loh ya, cuman 5.000 di pandemik seperti ini, saya yakin tidak banyak orang itu bisa membeli es krim itu. Jadi saya dengan teman saya Mbak Rita, akhirnya kita bikin gimana kalau Pak itu kita booking aja, langsung bawa ke pulau gitu. Jadi satu hari kalau Sabtu Minggu kita ajak beliau ke sana, hitung-hitung bantu Bapak itu juga dan itu ternyata waktu kita bawa ke pulau, orang-orang itu udah lupa sama sembakonya hanya karena es krim. Jadi menurut saya taktik saya, aku bawa es krim aja, jadi dia nggak minta lagi sembako. Lebih hemat deh begitu. Ya paling tidak kita Mbak Lucy coba ingin membagi kebahagiaan. Ya. Karena kan ini pandemik ya, global, tidak hanya kita saja. Jadi saya walaupun kecil, saya ingin mengambil peran untuk membantu pemerintah. Jadi kalau banyak orang-orang selalu menyoroti kekurangan pemerintah, ya saya tidak akan ambil seperti itu. Jadi saya lebih baik daripada saya merasa tidak puas dengan pemerintah saya, ya saya melakukan apa yang bisa saya lakukan. Ada cerita atau bukan cerita, saya kira ada semacam
bukan juga kepastian. Selalu saja orang yang berhasil pasti juga banyak godaan. Ya kan? Orang yang berhasil juga banyak tantangan. Ya. Orang yang berhasil sebenarnya ia melalui dari kesulitan. Sebelum saya sampai kesulitan, pertanyaan saya pertama tadi godaan. Bagaimana godaan Mbak Lucy terhadap prestasi yang dicapai ini? Kalau saya ya wajar kalau banyak godaan, karena saya terus terang juga as a single mom, muda, lalu ya wajah saya juga nggak jelek-jelek amat, jadi godaan itu pasti datang, tapi saya rasa itu tergantung dari kitanya juga. Kalau kitanya kuat ya nanti juga orangnya juga bosen-bosen sendiri gitu. Cuman kadang-kadang saya merasa bersalahnya begini, yang menggoda ini tahu bahwa saya akan melakukan apapun kalau itu atas nama sosial. Jadi contoh, saya kan kalau ada orang ingin bertemu dengan saya, itu laki-laki, saya tidak akan gampang menerima kecuali saya kenal atau atas rekomendasi. Kalau tidak, saya nggak akan balas ataupun ya tidak akan saya alokasikan, karena memang tidak ada waktu untuk itu gitu. Jadi tapi terkadang mereka taktiknya supaya saya mau ketemu, dia akan bilang dia akan menyumbang untuk anak-anak, ya gitu. Dan kita syukuri. Oh ya. Ya. Tapi begitu nanti oke, dia tulus gitu ya. Ini Bu untuk anak-anak. Jadi, saya akan datang. Cuman dalam hatinya diam-diam ini masuk perangkap gue. Dia bilang gitu. Tapi begitu pada saatnya dia bilang lah ya tujuannya, dan saya bilang saya tidak bisa. Biasanya pasti itu sumbangannya akan di stop, dan itu sudah biasa buat saya. Ya. Oh, itu yang godaan yang selalu, kadang bukan selalu, pernah terjadi. Ada. Apakah itu tidak menambah kesulitan dalam melakukan pergerakan bantuan dan sebagainya? Nah, makanya untungnya saya punya tim itu juga solid. Jadi tim saya itu prinsipnya juga sama. Jadi kadang-kadang kalau kami nggak punya uang, ya saya tidak bisa membayar, mereka juga nggak apa-apa, karena kan ini sosial gitu. Yang penting jatah sembakonya anak-anak ini tepat waktu gitu, karena kami mengeluarkannya setiap bulan. Jadi menurut saya, dan saya kan selalu punya prinsip tidak pernah menggantungkan diri kepada siapapun. Ada donatur, saya syukur. Tidak ada donatur, saya bisa sendiri somehow gitu. Ya, tapi kan Mbak Lucy pasti punya target. Ya. Bukan hanya target, ada keharusan memenuhi per bulan. Ya. Dan tentu saja juga kadang-kadang, ya saya nggak tahu, tapi kan saving kita juga nggak kuat. Iya. Nah, kalau sudah begitu, apakah pasrah? Atau katakanlah berserah, atau tiba-tiba ada semacam keajaiban? Jadi gini, ada beberapa dulu saya memaksa. Jadi kan anak saya 100, saya komit ke ibu-ibunya bahwa tiap bulan akan saya nggak usah khawatir apapun yang terjadi, 100 sembako pasti ada tepat waktu. Tapi pada saat ekonomi mulai tidak sebagus dulu, akhirnya saya bilang ke koordinatornya, gimana ini ya? Terus kami merapatkan bahwa oke, tidak ada 150 dulu, jalan gitu. Tidak ada 50, 25 dulu, jalan. Pokoknya intinya 100 itu pasti tercover gitu. Nah, setelah saya menjalanin ini, somehow juga ada keajaiban yang kami juga tidak bisa menjelaskan itu. Jadi contoh di pandemik seperti ini, kan saya sempat menanyakan kepada Sang Pencipta bahwa gimana ini saya nggak bisa kerja mulai Januari, sedangkan sekarang udah Juli gitu. Juni ya. Ya, udah mau Juli ya. Juli ya. Tapi saya bisa mengeluarkan itu semua.
mengeluarkan jatah-jatah anak-anaknya bahkan lebih. Jadi dari Apindo kontak yayasan kami bertugas mengkoordinir makanan itu full sampai Juli, mereka komit sampai Juli. Lalu sembako saya mendapat bantuan sekitar 500 lebih paket. Yayasan kami keluar sekitar 200, jadi 700 paket selama beberapa bulan sudah kami keluarkan. Jadi donasi sayur dan buah, jadi kita punya program lagi karena mereka bantuan sembako tuh banyak sekali, sehingga akhirnya saya punya program baru namanya Happy Food. Jadi anak-anak sudah settle lah sembako itu. Ini jadi suplemen ya. Nah, jadi Happy Food ini ceritanya ada beberapa perkumpulan petani di Brastagi itu meminta tolong ke saya untuk menjualkan produknya. Karena kan saya kalau jual apa-apa itu laris. Jadi saya itu ditawarin untuk jualan online sayur gitu. Saya bilang, aduh enggak deh, itu bukan area saya. Tapi Bu Lucy tolonglah kami gimana. Jadi akhirnya saya pikir gimana, saya nggak bisa tidur kalau ada orang minta tolong saya, dan tahu itu mereka udah bekerja punya. Saya melihat foto-foto wortel segitu banyak, tomat segitu banyak gitu. Siapa yang mau menyerap? Lalu akhirnya saya kontak dengan tim. Gimana kalau kita fundraising lagi? Jadi yang biasanya duit sembako 150.000 satu paketnya sebulan, itu kita ganti untuk beli sayurannya petani dari ini ya tadi. Sama tos, karena kan ada COVID, jadi penjualan para pedagang tos itu menurun. Jadi kita yang nggak ada di produknya petani Brastagi ini kita beli di tos sama susu. Jadi kemarin kita sudah bisa launching dengan 50 paket donasi buah-buahan, sayur dan susu. Iya, makanan sehat. Untuk menyiapkan herd immunity-nya anak-anak jalanan luar ini. biasa. Dan itu mungkin yang Mbak Lucy katakan tadi, ada semacam keajaiban. Ya, saya percaya itu. Dan tentu saja keajaiban ini kita berharap ada terus gitu. Oh iya. Dan adakah dalam buku ini disampaikan? Oh iya, ada. Jadi buku ini juga kan saya mengalami tahun yang tidak enak dalam hidup saya dan tahun yang penuh keajaiban dalam hidup saya di tahun yang sama, 2011. Jadi kenapa buku ini sangat istimewa? Di situ saya mendapatkan spiritual journey juga. Jadi karena itu saya sangat percaya bahwa Tuhan itu ada, dan saya tidak pernah menggantungkan hidup saya sama orang lain. Saya menjalankan yayasan saya juga cukup dengan percaya diri, karena saya cukup tahu bahwa Tuhan itu ada. Cerita Bu Lucy ini tidak akan habis di podcast. Karena tidak mungkin saya podcast Ibu sampai 3 jam. Tapi buku ini pasti akan banyak memberikan inspirasi bagi pembacanya. Jadi bagaimana katakanlah yang melihat podcast saya ini untuk mendapatkan buku ini? Jadi bisa visit ke website kami www.cinderellaindonesia.com. Jadi saya punya gerakan bahwa dengan membeli buku ini kan harganya $15. Jadi mereka bisa tahu bahwa duit itu langsung ke website yayasan itu dan akan secara otomatis digunakan untuk mendukung program Happy Food. Karena satu paketnya kan 150.000 gitu. Jadi sekali lagi bagi yang ingin mendapatkan buku Cinderella Indonesia, ini dapat nanti melalui website yang ada di bawah ini, atau juga nanti dapat melalui Facebooknya Mbak Lucy. Bersama kita membantu dan bersama kita berharap ada keajaiban-keajaiban untuk saling berbagi. Bu Lucy, impian apa yang ingin Ibu raih? Karena impian tidak akan pernah berakhir. Dan tentu Ibu akan mempunyai impian-impian baru atau menyelesaikan impian-impian yang belum tuntas. Kalau impiannya yang belum tuntas, ada satu wishlist saya yang 10 tahun saya tulis, itu kurang 1. Tapi saya menunggu sampai pandemik ini selesai.
begitu S2 selesai, ya saya akan melanjutkan program Batik Girl dan Cinderella Indonesia kami lagi, gitu. Luar biasa. Banyak sekali yang saya ingin sampaikan di podcast ini tentang Ibu Lucy. Tapi sekali lagi, tentu waktu yang membatasi kami. Dan waktu Bu Lucy juga akan tidak terbatas untuk seluruh masyarakat Batam, Kepulauan Riau, Indonesia, dan seluruh umat manusia. Karena saya yakin Ibu Lucy bekerja dengan hati dan keajaiban terus datang untuk di hati kita semua. Bu Lucy, terima kasih. Sama-sama, Dan Bang inilah Hardy. bertemu dengan perempuan yang hebat. Siapa bilang perempuan Batam, perempuan Kepri, perempuan Indonesia tidak hebat? Bercakap tentang perempuan tentu dia akan berakhir. Bercakap tentang Ibu Lucy, saya akhiri sampai di sini. Oleh karena itu, cakap, jangan tak cakap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.